Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Anambone dari kelas 29A. Saya ingin menjelaskan mengenai besaran dan pengukuran. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA di SD oleh dosen pengampu Bapak Sudarto MPD. Selamat menyaksikan. Baik, pertama kita akan belajar mengenai apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, terlebih dahulu kita ketahui apa itu besaran. Nah, besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan hasil pengukurannya itu dapat dinyatakan dengan angka seperti volume, panjang, massa, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai soal cantik, indah, warna, itu tidak bisa dikatakan sebagai besaran. Mengapa demikian? Karena hal itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Nah, selanjutnya kita masuk pada besaran pokok. Nah, besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dengan besaran lainnya. Dari besaran pokok ini ada pembagiannya. Yang pertama kita masuk pada panjang. Nah, panjang ini kita ketahui apa itu panjang. Panjang adalah gabungan antara kedua titik seperti gambar. Nah, ini adalah titik. Gabungan kedua titik. Nah, ini disebut panjang. Panjang dalam suatu ruang. Jadi, panjang adalah gabungan kedua titik dalam suatu ruang. Nah, ini hampir sama dengan garis. Mengapa demikian? Karena pengertian garis itu sendiri adalah gabungan antara satu titik dengan yang lainnya. Ini dinyatakan dengan garis dan untuk pengukurannya adalah panjang. Nah, gitu. Nah, panjang. Nah, dalam satuan standar internasional bahwa ukuran panjang itu adalah meter. Nah, alat untuk mengukur panjang seperti mistar, jangka soro, mikrometer, sakro. Nah, yang kedua yaitu massa. Nah, yang terlintas di dalam pikiran kita mengenai massa yaitu tentunya berat. Jadi, pengertian massa itu sendiri adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, dalam standar satuan internasional, massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, alat untuk mengukur massa itu ada 3. Yang pertama neraca lengan, di mana neraca lengan ini terbagi antara 2, di mana neraca 2 lengan dan neraca 3 lengan. Kemudian selanjutnya yaitu neraca kimia. Nah, di mana neraca kimia ini terkhusus untuk mengukur massa yang ukurannya lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu massa digital atau massa elektronik. Selanjutnya kita beralih kepada waktu. Nah, ini waktu. Satuan waktu dalam standar internasional adalah sekon. Nah, di mana pada mulanya ini waktu satuannya didasarkan pada awal mulanya bagaimana bumi mengalami perputaran pada sumbunya. Nah, alat untuk mengukur waktu ada arloji, stopwatch, jam matahari, jam pasir, dan jam air. Nah, pada tabel besaran pokok kita lihat panjang. Panjang simbol besarannya adalah L, satuannya adalah meter, dan simbol satuannya M. Massa, simbol besarannya adalah M, satuannya kilogram, dan simbol satuannya kg. Waktu, simbol besaran T, satuannya sekon, dan simbol satuannya adalah S. Kemudian kuat arus listrik, simbol besarannya adalah I, satuannya ampere, dan simbol satuannya adalah A. Kemudian suhu, simbol besaran adalah T. Cuman ini berbeda dengan waktu. Kalau waktu adalah T kecil dan suhu adalah T kapital.
Nah, satuannya adalah Kelvin. Simbol satuannya adalah K. Kemudian jumlah zat. Nah, simbol besaran jumlah zat adalah N. Satuannya mol dan simbol satuan mol. Yang terakhir yaitu intensitas cahaya. Simbol besarannya yaitu L, Y. Satuannya adalah kandela dan simbol satuannya CD. Nah, yang kedua yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau bisa juga dikatakan bahwa besaran turunan itu adalah penggabungan antara besaran pokok seperti luas. Nah, luas ini penggabungan antara panjang dikali dengan panjang, maka hasilnya yaitu meter kuadrat. Nah, yang kedua yaitu volume. Berbicara mengenai volume, besaran pokoknya yaitu panjang dikali panjang, maka hasilnya meter per kubik. Kan untuk mencari menentukan volume yaitu kubik. Nah, selanjutnya untuk mengukur kecepatan, yaitu kan sudah didefinisikan tadi bahwa gabungan dari besaran pokok. Nah, untuk mencari kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu, maka hasilnya meter per second. Selanjutnya yaitu besaran turunan dan satuannya. Pertama yaitu luas, besaran pokok asal panjang, maka satuannya meter kuadrat. Yang kedua volume, besaran pokok asalnya panjang, maka satuannya meter kubik. Ketiga kecepatan, maka panjang waktu, satuannya meter per sekon. Keempat percepatan, panjang waktu, maka satuannya meter per sekon kuadrat. Kelima massa jenis, massa panjang, maka satuannya kilogram per meter kubik. 6 gaya, massa panjang waktu, maka satuannya adalah newton. 7 usaha, besaran pokok asalnya massa panjang, waktu, maka satuannya joule. Kedelapan energi, besaran pokok asalnya massa panjang, waktu, maka satuannya joule. 9 daya, besaran pokok asalnya meter, panjang, waktu, maka satuannya adalah watt. Yaitu dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan dinotasikan dengan lambang besaran pokok seperti panjang dinotasikan sebagai R, kemudian massa M, kemudian waktu adalah T. Nah, untuk mengetahui bagaimana penulisannya atau dimensinya, yaitu kita tambahkan kurung siku. Nah, seperti itu juga ini seterusnya. Nah, saya berikan contoh, misalkan P sama dengan F dikali V5. Nah, V adalah daya, F adalah gaya, dikali dengan percepatan. Dikali dengan kecepatan. Nah, kan untuk mencari daya itu adalah gaya dikali dengan percepatan. Nah, kan di dalam tabel besaran pokok tadi saya tidak tuliskan karena banyak, jadi searching aja, langsung saya tuliskan bahwa daya, di mana dimensi tersebut adalah kegunaannya untuk checking persamaan dalam fisika. Nah, di mana hasil dari ruas kanan, artinya ruas kanan antara sama dengan, artinya ruas kiri dengan ruas kanan itu hasilnya harus sama. Nah, seperti daya meter panjang mr kuadrat
apel itu MLT pangkat min 2 dikali dengan LT pangkat min 1. Nah, ini langsung saja turunkan ML kuadrat T min 3. Nah, ini kita kali masuk, di mana langsung saja ditulis M. Nah, kan kita lihat persamaan yang sama adalah L. Langsung saja kita, kan L kali L berarti L kuadrat. Nah, L kuadrat, kemudian T-nya. Kan T-nya berpangkat min 2 dan ini berpangkat min 1. Dan jadi pangkatnya langsung saja kita tambah. Min 2 ditambah dengan min 1 adalah min 3. Jadi hasilnya sama. Iya, ini dikatakan bahwa dimensi kegunaannya untuk menemukan hasil antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, selanjutnya yaitu besaran dan satuan. Besaran tadi saya sudah jelaskan di awal, namun saya ulangi kembali bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, saya berikan contoh. Budi mengukur meja yang panjangnya 50 cm. Nah, jadi saya berikan contoh. Panjang adalah masuk pada besaran. Satuannya yaitu centimeter, ini adalah satuan. Nah, besaran yaitu panjangnya dan satuannya yaitu sentimeter. Nah, selanjutnya mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan sedangkan besaran turunan itu adalah penggabungan dari besaran pokok. Nah, selanjutnya untuk besaran turunan. Untuk besaran turunan, nah, saya berikan lagi contoh. Kecepatan adalah V, yaitu jarak per waktu. Kemudian percepatan adalah A, di mana kan tadi kalau percepatan yaitu kecepatan per waktu. Nah, kan hasilnya tadi di jarak per waktu adalah meter per sekon. Meter per sekon. Kemudian kan untuk mencari percepatan atau A adalah kecepatan per waktu. Nah, kecepatan tadi kita sudah dapat hasilnya bahwa meter per sekon. Jadi meter per sekon per kan waktu sekon. Jadi hasilnya yaitu meter per sekon kuadrat. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalkan panjang, masa waktu, luas, berat, dan volume yang memiliki satuan tertentu. Nah, satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran dan merupakan pembanding dalam sebuah pengukuran. Nah, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Baik, itulah penjelasan saya mengenai besaran yang meliputi besaran pokok dan besaran turunan maupun satuan dalam sebuah pengukuran. Nah, semoga dapat dipahami materinya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.